Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan tema 3, subtema 1, yaitu pada pembelajaran ke-6. Baik, kita mulai saja. Untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Bacalah tes berikut dalam hati. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekitar kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan di belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat itu roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, adik-adik, ini adalah gambar dari seorang tokoh penemu roda ya, yang bernama Charles Goodyear. Dan ini juga adalah John Boy Dunlop, yang dimana dia telah menciptakan ban yang berisi udara. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman tentang urutan peristiwa penemuan roda. Analisis garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam bacaan? Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita diajak untuk berdiskusi menganalisis garis waktu sejarah perkembangan roda ya, yang dimana tadi kita telah membaca perkembangan roda. Yang pertama kali itu adalah gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang ya, hingga sampai ke ban karet berisi udara. Apakah tes tersebut termasuk ke dalam jenis tes eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya. Baca kembali tes tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita diminta untuk membuatkan informasi penting ya dari setiap paragraf dari teks yang telah kita baca. Dan di sini kakak sudah coba buat seperti biasa jawaban alternatifnya. Yang pertama itu untuk paragraf 1 mengenai topik masalah, yaitu topik masalah yang dibahas adalah manfaat roda bagi manusia. Lalu di paragraf kedua deretan penjelas
Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana hingga roda berjari-jari. Lalu di paragraf ketiga, perkembangan roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Sampai ke paragraf keempat mengenai kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, pentingnya roda bagi kehidupan manusia. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Baca kembali arti hak dan kewajiban yang telah kamu pelajari pada hari yang sebelumnya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman. Nah, adik-adik, kita diminta untuk mengingat kembali mengenai hak yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan ya, yang dimana kita diminta untuk berdiskusi dan kita diminta untuk menjawab dari 4 pertanyaan ini. Dan pada kesempatan ini kakak sudah coba buat jawaban alternatifnya. Nah, ini yang pertama, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Beberapa hak yang dimiliki oleh penemu tersebut adalah hak untuk melakukan penelitian dan mendapatkan penghargaan atas penemuannya tersebut. Apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ya, mereka telah mendapatkan haknya, yaitu diakui sebagai ilmuwan yang menemukan roda. Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaat hak tersebut bagi mereka yaitu mereka dikenal sepanjang masa sebagai ilmuwan yang telah berjasa bagi perkembangan dunia. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan. Contohnya mereka terus memperbaiki atau mengembangkan temuan mereka hingga menjadi ban karet berisi udara. Nah, adik-adik, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang telah kita baca ya, dari teks yang telah kita baca. Nanti adik-adik boleh gunakan ini atau mencari yang lain lagi. Baca dengan teliti cerita pendek berikut. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Nah, adik-adik, setelah kita membaca teks ini ya, mengenai hak dan tanggung jawab si Ani, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini kakak sudah coba buat jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Hak Ani dalam cerita tersebut yaitu memperoleh pendidikan, mendapat semua kebutuhan sekolah, mendapatkan makanan sehat, mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani telah mendapatkan haknya. Contohnya mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani yaitu Ani menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan ayah dan ibunya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan. Contohnya mematuhi nasihat ayah dan ibu, rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas sekolah. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya, maka orang tuanya akan sangat kecewa. Ia tidak akan menjadi siswa yang berprestasi, dan kebutuhan sekolahnya tidak akan dipenuhi oleh kedua orang tuanya.
Diskusikan dan tuliskan jawabanmu pada diagram berikut. Nah, adik-adik, kita diminta untuk menuliskan beberapa hak yang didapatkan Ani, kemudian manfaat ketika Ani melaksanakan kewajibannya, dan dampak jika tidak bertanggung jawab atas kewajibannya ya. Nah, di sini kakak sudah coba buat juga. Untuk hak Ani itu mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Kemudian, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Nah, Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Manfaat kewajibannya itu menjadi siswa berprestasi, tidak pernah mendapatkan sanksi dari sekolah. Lalu, dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, tidak naik kelas, mendapatkan nilai yang kurang baik. Tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram berikut. Nah, adik-adik, di sini diminta adik-adik untuk menuliskan beberapa kewajiban adik-adik, kemudian manfaat kewajiban yang adik lakukan, dan dampak jika tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kakak sudah coba buat ya, dimana hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Nanti adik-adik boleh contoh dari jawaban yang telah kakak coba buat. Yang pertama itu, kewajibanku mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar, mengerjakan PR. Dampak jika bertanggung jawab, semua kebutuhan sekolah dipenuhi. Manfaat kewajiban bisa membanggakan orang tua, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, menjadi anak yang pintar. Dampak jika tidak bertanggung jawab, kebutuhan sekolah tidak dipenuhi dan menjadi anak yang tidak berprestasi. Nah, ini adalah contoh jawaban dari kakak yang dimana adik-adik diminta untuk membuat nama sendiri ya di sini. Lalu nanti adik-adik buat sendiri apa aja kewajiban adik ya di rumah dan di sekolah ya. Nah, cukup sampai di sini adik-adik pembelajaran ke-6 kita. Nanti akan kita lanjut lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.